Episode 3 akan melihat kehidupan dari sudut pandang Pedesin. Gimana kita bisa melihat ada orang-orang yang energinya terisi dengan bergaul dengan orang lain, namun ada yang malah kehilangan energi di area ramai. Pedesin adalah orang introvert yang benar-benar mencintai rumah. Ia lebih bertenaga, berselera makan, indranya terbangun jika ia berada di rumah. Karena energi yang terkuras dengan cepat jika bersama dengan orang lain, ia akhirnya hidup dengan mode hemat. Ia mengandalkan sel rasional yang tidak sentimental, sehingga pekerjaannya lebih cepat selesai. Menggunakan batasan kepada orang lain dengan tidak terlalu banyak bicara. Ternyata pelakuan Sonrok kepada Yumi selama ini akan lebih dijelaskan gimana Sonrok setiap harinya harus berjuang untuk terus bertenaga. Pelakuannya yang dianggap dingin, tidak punya sopan santun adalah usaha saja untuk terus bisa menanggapi pertanyaan dari Yumi. Di bagian tengah itu, Pedesin ditelepon seniornya untuk menggantikannya dalam perjalanan dinas dengan Yumi. Ia berlari karena takut kehabisan waktu. Hal ini membuat ia lupa meninggalkan kacamatanya. Saat ia sedang fokus bekerja, tiba-tiba Yumi datang menanyakan alasan spesifik kenapa Pedesin meminta keluar dari tim Yumi. Pedesin sendiri di otaknya sangat bingung akan kata-kata Yumi. Dalam kebingungan tersebut, baterai tenaga Pedesin habis dan tiba-tiba ia tersenyum atas banyaknya pertanyaan Yumi. Yumi yang melihat respon tersebut marah dan bingung dan tak habis pikir atas perlakuan Pedesin. Di mata Yumi, Pedesin sangat aneh. Tak lama, Pedesin menerima telepon mendesak. Namun, Pedesin ikut keluar saat orang-orang turun dalam pemberhentian, membuat ia ketinggalan kereta. Meski dengan jengkel, akhirnya Yumi menunggu Pedesin di stasiun Busan beserta barang-barangnya. Saat Pedesin tiba di dalam keramaian, Yumi merasakan adanya petir di hatinya. Getaran dan denyut jantung yang tak beraturan, di mana ternyata ini adalah awal mula Yumi menyukai Pedesin. Sonrok juga meminta maaf atas perlakuan dan menjelaskan semuanya. Acara di luar kota Yumi sudah selesai dan terbilang sukses. Asisten Yumi ternyata membelikan Sonrok kue. Hari ini Sonrok ulang tahun. Acara ini juga digunakan untuk perayaan perpisahan tim. Sonrok datang dengan casual. Ia terlihat sangat imut tanpa setelan jas. Dari sinilah terkuak kalau Sonrok baru berumur 29 tahun, di mana jarak umurnya dengan Yumi lumayan jauh. Sonrok juga menyampaikan kalau ia akan pergi ke perjalanan lokakarya yang diadakan oleh kantornya. Ia menyayangkan bahwa Yumi tidak bisa ikut dalam kegiatan itu. Saat Sonrok telah pergi, Yumi langsung menyelesaikan rapatnya dan menghubungi Pedejang bahwa ia akan datang ke lokakarya. Pedejang lalu langsung mengatur Yumi untuk berangkat dengan Pedesin. Saat di kereta, Yumi dan Pedesin akhirnya duduk bersama. Sekarang, meski Pedesin menggunakan handset, Yumi tidak merasa terganggu atau canggung, melainkan ia merasa nyaman. Karena akhirnya ia bisa merasakan rasa sukanya kembali.